Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Direktur Personalia Setiawan S.Sos, yang terhormat Kepala TK Islam Al-Furqon Bapak Didik Purwanto SPD, yang kami hormati teman-teman Bapak Ibu Guru TK Islam Al-Furqon. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Sebelum acara pada siang hari ini saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan dari Kepala TK. Ketiga, diseminasi modul 1.4 budaya positif. Yang keempat, penutup. Marilah kegiatan pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan kepadanya Bapak Didik Purwanto, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Direktur Personalia Bapak Manji Setiawan S.Sos, yang kami hormati segenap guru TK Islam Al-Furqon yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita semuanya bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini kita semuanya hadir di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di TK Islam Al-Furqon oleh calon guru penggerak angkatan 10 Ibu Evi Dayati, yang pada siang hari ini nanti akan menyampaikan, memaparkan terkait dengan penerapan budaya positif. Dari kami selaku Kepala Sekolah TK Islam Al-Furqon, yang pertama mendukung kegiatan dari guru penggerak ini, bahwasanya landasan utama untuk membentuk karakter anak-anak usia PAUD, yaitu usia 4-6 tahun ini adalah karakter. Sebagaimana lembaga pendidikan Islam Al-Furqon ini berkomitmen pada nilai-nilai Islam, pada integritas dan prinsip-prinsip disiplin positif, sehingga anak-anak memahami pentingnya disiplin, tetapi juga mendorong mereka untuk mengembangkan rasa tanggung jawab, empati, dan kemandirian. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun kegiatan ini perlu dukungan, yaitu dari orang tua, dari sekolah, kemudian dari yayasan, agar tercipta penerapan budaya positif sehingga anak-anak dapat
menerapkan budaya-budaya positif ini di kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah maupun di rumah. Bapak Ibu yang kami hormati, budaya positif di TK Islam Al-Furqon ini adalah upaya bersama. Tadi dari orang tua, dari sekolah, kemudian dari pihak-pihak terkait, yang mana untuk menciptakan lingkungan yang mendidik dan penuh kasih sayang dengan prinsip-prinsip disiplin positif. Kami percaya bahwa kesempatan untuk tumbuh menjadi individu yang berakhlak mulia, mandiri dan bertanggung jawab adalah komitmen bersama untuk mendampingi dan membimbing anak-anak dalam perjalanan mereka mencapai potensi yang terbaik. Mungkin itu sambutan dari kami. Nanti selanjutnya oleh Ibu Evi Dayati bisa menjelaskan secara gamblang terkait dengan penerapan budaya positif di TK Islam Al-Furqon. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang ketiga yaitu penyampaian diseminasi penerapan budaya positif di TK Islam Al-Furqon Rembang oleh Ibu Hidayati Evi Hidayati, calon guru penggerak angkatan 10 Rembang, Jawa Tengah. Kepadanya disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Moji Setiawan selaku Direksi Personalia Lembaga Pendidikan Islam Al-Furqon. Yang kami hormati Bapak Didi Purwanto selaku Kepala Sekolah TK Islam Al-Furqon. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru TK Islam Al-Furqon yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mendukung saya, yang telah meluangkan waktu pada saya pada kegiatan siang hari ini, yaitu diseminasi penerapan budaya positif di TK Islam Al-Furqon Rembang. Kegiatan ini merupakan tugas dari modul 1.4, tugas aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Langsung saja saya mulai. Ki Hajar Dewantara menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Dari uraian di atas, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sekolah ini diibaratkan adalah sebagai ladang, sebagai tanah, sebagai sawah untuk tempat bercocok, untuk dapat menumbuhkan benih-benih. Artinya, seorang pendidik diibaratkan sama perannya sebagai seorang petani. Kalau petani adalah di sawah, kalau pendidik adalah di sekolahan. Kemudian benih-benih itu adalah murid-murid yang akan kita tuntun. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Kodratnya itu apa saja? Ada kodrat alam dan kodrat zaman. Sehingga anak tersebut, siswa tersebut mencapai kemerdekaan, mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu dalam diri sendiri maupun untuk dunia luar, untuk masyarakat. Jadi tugas kita sebagai seorang guru adalah di sini sama halnya dengan petani, yaitu menuntun tumbuh kembang anak. Selanjutnya, nah, selain itu peran kita, tugas kita sebagai seorang pendidik adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif, di mana warga sekolah saling bekerja sama, saling tolong menolong, saling belajar, sehingga nantinya akan tercipta suatu kebiasaan-kebiasaan baik.
Dan dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik bagi warga sekolah. Pada akhirnya, karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik tadi akan membentuk sebuah budaya yang dinamakan adalah budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di lingkungan sekolah. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk apa? Agar murid untuk mampu berpikir, mampu bertindak, dan mampu mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Di dalam konsep inti budaya positif ini yang akan kami bahas adalah yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah perubahan paradigma. Di sini saya mempunyai kegiatan tematik, yaitu melakukan kegiatan cobalah buka. Nanti Bapak Ibu guru bisa mempraktekannya. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan, di kepalan tangan Anda itu memegang suatu benda yang benar-benar sangat berharga dalam hidup Anda. Kemudian tugas rekan B adalah mencoba merayu dengan segala cara bagaimana si A tadi mau membuka kepalan tangannya. Boleh merayu, boleh membujuk, boleh menghardik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Silahkan dipraktekkan bersama di sampingnya masing-masing. Pak Didik bisa sama Pak Monji. Ini aurat ini. Sudah? Ya, yang saya tanyakan yang pertama adalah siapa yang membuka kepalan tangan Pak Didik? Saya sendiri. Siapa yang membuka kepalan tangan Bu Dini? Kalau saya mau, saya buka. Siapa yang membuka kepalan tangan Bu Is? Saya sendiri. Saya sendiri. Yang selanjutnya tadi membuka. Sekarang siapa yang menutup tangan Pak Didi juga? Ya saya sendiri, yang tangan saya sendiri. Oke, Bu Dini, Saya sendiri. Bu Is. Saya sendiri, mau tangan saya sendiri. Artinya dapat disimpulkan bahwa posisi kontrol itu ada di siapa? Ada pada diri kita sendiri. Walaupun kita dirayu, walaupun kita diiming-imingi berupa apapun, kontrol kendali itu ada pada diri kita sendiri. Selanjutnya, psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita sebagai seorang pendidik, kita sebagai seorang guru tidak boleh memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut tidak memilih untuk melakukannya. Oke, jadi Bapak Ibu mohon tidak untuk memaksa murid kalau murid itu tidak mau. Walaupun tampaknya memang guru itu sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru tersebut. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar murid yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Keputusan siswa untuk memilih atau tidak, dia memiliki tujuan. Bahkan terhadap perilaku baik yang disukai oleh siswa maupun perilaku yang tidak disukai oleh
siswa. Ingat ya Bapak Ibu, kita tidak boleh memaksa murid. Kok murid diri kita saja kalau dipaksa nggak mau, apalagi murid. Okay. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kayak gini betul. Menurut Dr. William, bahwa penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Akan tetapi dalam waktu jangka tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan dari kita. Nah, bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian yang ketiga ini, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Tapi apa? Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid justru akan menuju pada identitas gagal. Karena apa? Murid nanti akan belajar merasa buruk tentang dirinya. Ketika setelah dikritik, ketika disalahkan, dia akan menggeragapi, merasa buruk tentang dirinya. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif tentang dirinya. Kadang-kala sulit memang bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ingat ya Bapak Ibu, bahwa kritik dan rasa bersalah itu mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, guru kalau di sini adalah raja, jadi bisa memaksa murid-murid. Apakah seperti itu? Tidak. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan akan menimbulkan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Kemudian apa sih itu disiplin? Kenapa Pak Didi disiplin itu? Disiplin itu apa Pak Menji? Patuh pada aturan. Patuh pada aturan. Pak Didi sudah ketemu? Sudah. Sama. Patuh pada aturan. Betul tuh? Patuh, Puis? Patuh juga Bu ya. Tanggung jawab begini. Ketaatan pada peraturan dan nilai-nilai yang disepakati bersama. Ketaatan pada peraturan dan nilai-nilai yang disepakati bersama. Semuanya betul semua ya. Disiplin dapat dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Patuh disiplin itu ya. Orang yang memiliki disiplin diri bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal seperti apa? Di sini saya mencontohkan adalah pada profil pelajar Pancasila. Masih ingat lagunya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Allah yang Esa dan berakhlak mulia. Gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Di dalam profil pelajar Pancasila sudah masuk semua nilai-nilai kebajikan. Selain itu ada 7 essential virtues. Apa saja itu? Empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Sekarang
ketika murid atau kita ingin melakukan disiplin, pasti ada motivasi. Motivasinya apa? Kamu ingin berangkat pagi. Nah, teori ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku berangkat pagi biar nanti aku tidak dihukum sama bu guru. Berarti itu motivasi dari dalam atau dari luar? Mendapat hukuman dari luar, ekstrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku masuk berangkat pagi tepat waktu biar nanti aku dapat hadiah dari bu guru. Itu motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, sekarang Bapak Ibu, dari ketiga motivasi ini, manakah yang nantinya akan kita tanamkan kepada peserta didik kita? Poin ketiga, betul, motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri kita. Aku berangkat pagi karena aku pengen apa? Kalau kita sebagai guru, aku berangkat pagi karena aku harus memberi contoh kepada murid-murid. Selanjutnya, sekarang hukuman dan penghargaan. Hukuman tadi adalah menuju kepada identitas gagal. Jadi Bapak Ibu, ketika murid kita sedang menyimpang, membuat tindakan yang menyimpang dari kebajikan universal, maka apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu? apakah Bapak Ibu Akan memberikan hukuman. Nah, hukuman itu apa? Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Hukuman itu bisa berupa fisik maupun psikis. Hukuman akan menjadikan anak tidak nyaman dalam jangka waktu panjang. Di dalam hukuman, korban mendapatkan keadilan. Anak akan tersakiti, perilaku pasif, agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Itu dari hukuman. Sekarang adalah konsekuensi dan restitusi. Kalau tadi hukuman menuju pada identitas gagal, maka konsekuensi dan institusi akan menjadikan identitas sukses. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan, tidak dipaksa, anak ditawari. Konsekuensi tidak nyaman untuk anak dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi dapat menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Konsekuensi korban bisa diabaikan, restitusi korban mendapatkan ganti. Konsekuensi murid dibuat tidak nyaman, tapi kalau restitusi murid akan mendapatkan penguatan. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, restitusi masalah akan terpecahkan, masalah akan terselesaikan. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Ya, ini ada 3 hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti Bapak Ibu ketika mengetahui murid ada yang melakukan kesalahan, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka
selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, mereka akan merasa terhukum. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Perhatikan Bapak Ibu, penghargaan dan hukuman itu hal yang sama. Karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Yang selanjutnya, jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Sebelum tadi. Nah, penghargaan itu bisa merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Bahkan bisa jadi sebagian mereka tidak menyukai kepada orang yang diberikan penghargaan. Selanjutnya Bu. Tadi penghargaan dan hukuman sudah ya, penghargaan dan hukuman itu adalah dua hal yang sama. Masuk ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemarin saya sudah melakukan restitusi kepada dua murid saya, kepada Keisha dan Zafran. Kasus yang pertama, Zafran itu adalah membuang sampah pada tempatnya. Pada proses restitusi itu kita tidak langsung mengambil keputusan semau guru. Ada ciri-cirinya, nggih. Ciri-ciri restitusi yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, akan tetapi untuk memperbaiki kesalahan. Di sini tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kemudian restitusi menuntut ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi dapat memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Sudah? Oke. Jadi Bapak Ibu bisa mempraktekkan segitiga restitusi itu ketika murid Bapak Ibu sedang melakukan hal yang menyimpang. Jadi kita tidak langsung menghakimi, tapi kita lakukan restitusi. Tahapan restitusi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu masalahnya, identitasnya kenapa. Baru setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Kita tanya, kenapa kamu melakukan perbuatan tersebut. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Oke. Keyakinan kelas, saya yakin Bapak Ibu semua di kelas insya Allah dan sudah membuat keyakinan kelas, sudah membentuk ya, dan sudah dipraktekkan oleh murid-muridnya. Yang pertama adalah mempersilahkan semua warga sekolah menyampaikan pendapat. Karena kita di TK, anak-anak kita kalau kita minta untuk menulis, anak-anak belum bisa, maka kita ajak diskusi anak-anak untuk mengeluarkan pendapat apa yang ada di pikiran mereka, ide apa yang akan dikeluarkan oleh mereka. Kemudian kita catat, sebagai guru kita catat, misal si A pendapatnya menjaga kebersihan Bu, ya kita tulis dulu. Setelah dicatat semua, kemudian kita tinjau ulang. Baru setelah itu kita tempel supaya mudah untuk dilihat. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas di kelas A4 TK Islam Al-Furqon. Yang pertama adalah menjaga kebersihan. Yang kedua, disiplin dan tepat waktu. Yang ketiga, saling tolong menolong. Yang keempat,
berkata sopan, dan yang kelima adalah saling menghormati. Kita masuk ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Kebutuhan bertahan hidup seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal. Kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan penguasaan, dan kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ketika murid Bapak Ibu ada yang menyimpan dari nilai kebajikan universal, itu bisa jadi ada salah satu kebutuhan dasar murid yang belum terpenuhi. Misalnya ketika berangkat ke sekolah, mereka menangis. Kita tanya dulu, kenapa? Berarti tadi di rumah mereka rasa kasih sayangnya bisa jadi kurang. Lanjut Bu. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda itu di mana? Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus yang ada dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Sudah ketemu semua dunia berkualitasnya Anda dengan semua? Sampun Pak Oji, dunia berkualitas yang ada pada pikiran Anda. Bu Dini sudah ketemu ya Bu ya? Sudah. Saya yaitu dunia berkualitas Anda, tempat khusus yang ada di pikiran Anda. Itulah dunia berkualitas Anda. Yang ada di pikiran Anda khususnya apa? Bu Ramsi sudah ketemu, sudah ya? Dunia itu yang ada di pikirannya Bu Ramsi. Itulah dunia berkualitasnya Bu Ramsi. Yaitu dunia berkualitasnya Bu Ramsi. Ketika Anda merasa dalam pikiran Anda itu menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan, itu dunia berkualitas Bu. Nah itu, jadi sudah ketemu ya? Sudah, oke. Nah, kemudian 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. 5 posisi kontrol: penghukum dan pembuat merasa bersalah itu merupakan perilaku kontrol negatif. Ketika pada posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah, apa yang akan dilakukan oleh guru? Guru tersebut akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Pada pembuat merasa bersalah, guru akan berbuat berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Insya Allah di sini tidak semua ya. Sekarang apa yang akan dikatakan oleh guru ketika menghukum dan membuat merasa bersalah murid? Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan titik. Kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Kata-kata tersebut akan menjadikan murid merasa bersalah. Bagaimana hasilnya pada murid? Pada posisi guru penghukum, dia akan memberontak, menjadi pendendam dan menyalahkan orang lain. Pada pembuat merasa bersalah, dia akan menyembunyikan, menyangkal, bahkan dia akan berbohong. Yang selanjutnya pada posisi teman dan memantau. Ini merupakan perilaku kontrol positif. Apa yang akan dibuat oleh guru pada posisi teman? Guru akan membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Apa yang akan dikatakan guru? Lakukan demi Bapak Ibu ya. Ya sudah, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, ini yang akan dilakukan guru ketika posisi teman. Hasilnya apa? Hasilnya murid itu akan ketergantungan pada guru karena sudah merasa bahwa guru tadi sudah dianggap teman. Jadi apa yang diminta oleh murid harus harus diinginkan oleh murid, harus terpenuhi dari guru yang dirasa sebagai teman. Sekarang di posisi pemantau, apa yang akan dibuat guru? Guru akan menghitung dan mengukur, karena di posisi pemantau ini adalah selalu mengawasi, diawasi terus, dipantau. Apa yang akan dikatakan oleh guru?
kamu lakukan? Apa yang sudah terjadi sekarang? Hasil untuk murid menyesuaikan bila diawasi. Bila diawasi, berarti kalau tidak diawasi, dia akan semaunya sendiri. Pada kontrol posisi manajer, ini merupakan kontrol diri. Apa yang akan dibuat oleh guru? Guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang akan dikatakan oleh guru? Guru akan bertanya, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Hasilnya apa untuk murid? Bisa menguatkan karakter atau watak murid. Jadi dari kelima posisi kontrol tersebut, kira-kira mana yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu? Hah? Semua. Iya, yang pas. Kondisional ya Bu ya. Ya, akan tetapi dari 5 posisi kontrol tersebut yang pas dilakukan diterapkan oleh guru adalah pada posisi kontrol manajer. Lanjut. Ini kembali ke segitiga restitusi tadi. Tadi ada slide yang berubah. Oke, yang tadi saya akan ulang pada segitiga restitusi. Segitiga restitusi kan dilakukan untuk yang pertama tahapannya adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tahapan yang akan dilakukan di menstabilkan identitas, ya, guru akan memberikan pertanyaan atau pernyataan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari penyelesaian dari kesalahan ini, tidak mencari siapa yang salah dan menyalahkan orang lain. Yang kedua, setelah distabilkan identitasnya, kemudian kita validasi tindakan. Nah, apa alasan melakukan hal ini? Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Setelah kita validasi tindakan, kemudian kita menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat di kelas bersama Bapak Ibu guru. Nah, apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Apa bayanganmu tentang kelas yang ideal? Nah, itu Bapak Guru ketika sedang menghadapi salah seorang murid yang melakukan tindakan yang menyimpang, kita tidak harus langsung menghukum atau membuat rasa bersalah, tapi kita praktekkan segitiga restitusi. Nah, insya Allah mulai nanti ya Bu ya, mulai sekarang nanti kita sudah punya niat untuk menerapkan segitiga restitusi. Ini berlaku untuk semua saja, tidak harus untuk guru saja. Ya, yang selanjutnya, nah ini merupakan contoh budaya positif yang sudah dilakukan di TK Islam Al-Furqon. Ada banyak, tapi di sini saya akan menyebutkan beberapa. Pembiasaan kejar sampah. Pada pembiasaan kejar sampah ini merupakan pembiasaan yang sudah dilakukan anak-anak TK Islam Al-Furqon setiap pagi setelah baris. Di dalam pembiasaan kejar sampah terdapat karakter-karakter yang sudah muncul pada anak-anak. Nah, Bapak Ibu, kira-kira karakter apa saja yang sudah muncul pada kegiatan sapu bersih kejar sampah ini? Begini, membersihkan lingkungan, menjaga kebersihan, tanggung jawab terhadap sampah, disiplin dalam membuang sampah, beraksi, anak bisa membuang sampah ketika harus selesai. ya, tutup,
Tanggung jawab Pak Monji. Peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan. Pak Didi. Disiplin kepada sampah. Oke, semuanya betul semua dan sudah terkandung dalam pembiasaan kerjasama. Ada disiplin, tanggung jawab, peduli lingkungan, kerjasama bergotong royong. Yang selanjutnya adalah kegiatan sholat duha berjamaah. Di dalam kegiatan sholat duha berjamaah terdapat nilai-nilai karakter apa saja? Religius. Terus disiplin juga, gotong royong juga ada, ya. Profil pelajar Pancasila sudah masuk pada kegiatan sholat duha berjamaah. Yang selanjutnya adalah senyum, salam, sapa, sentuh, salim. Nah, ini mengajarkan anak-anak kita untuk saling apa? Saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai. Yang selanjutnya pembiasaan berinfak dan bersedekah, menunjukkan karakter empati, simpati, gotong royong, religius juga. Nah, ini kemarin saya telah menerapkan segitiga restitusi kepada Zafran dan Isya. Zafran ini kemarin adalah membuang sampah pada tempatnya, Bu. Membuang sampah tidak pada tempatnya. Dia mau keluar, mau main, ingat ini, terus lari. Kalau Mbak Kisah itu kemarin merebut buku yang dibaca oleh Tiara. Oke. Pada kedua kasus ini saya terapkan segitiga restitusi dengan tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini tahapan berdiskusi membuat keyakinan kelas. Saya ajak anak-anak untuk mengeluarkan ide, pendapat apa saja yang anak-anak inginkan. Kegiatan literasi ini juga termasuk budaya positif, pengenalan gambar dengan komputer, mengaji, dan pengenalan guru dengan Lostar. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Waktu yang telah diberikan kepada saya sudah meluangkan sebentar. Semoga kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif ini bermanfaat dan barokah untuk Bapak Ibu semua. Oke, yuk sebelumnya kita ice breaking dulu sebelum kita tutup. 1, 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Emi atas ilmu yang telah diberikan sehingga kita tahu semangat. Jadi mulai besok kita terapkan segitiga restitusi. Ya, marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi